siang semuanya, kembali bersama saya dengan Taufik Hidayat. Sebelum saya memulai konten saya ingin menyapa pemirsa terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lewat elektronik ataupun video singkat ini. Dan pada kesempatan ini saya atas nama Taufik Hidayat, NRP 187, salah satu mahasiswa manajemen dari kampus Universitas Pasundan. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank yang digurui ataupun dibimbing oleh dosen Bapak Haris. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama adalah perbankan internasional ataupun yang sering kita dengar lembaga keuangan internasional, dan materi kedua manajemen kredit. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan materi terkait perbankan internasional dan apa itu perbankan internasional beserta pengetahuan lainnya. Semoga video ini memberikan sedikit ilmu baru ataupun wawasan baru apapun yang saya sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah lembaga keuangan internasional. Barangkali kawan-kawan ataupun siapapun yang menonton yang belum tahu, di sini semoga bisa memberikan kemudahan bagi kawan-kawan. World Bank, walaupun istilah lainnya, istilah bahasa Inggrisnya World Bank, Bank Dunia, ataupun IBRD, singkatan lainnya yang kata panjangnya adalah International Bank for Reconstruction and Development. Itu istilah lain dari kata World Bank. World Bank ini beroperasi pada tahun 25 Juni 1946. Itu World Bank. Kemudian anggota awalnya pada saat itu berjumlah 44 negara. Jadi karena ini World Bank menyangkut seluruh hampir banyaknya negara, itu 44 negara pada saat itu. Kemudian World Bank, WB ataupun kepanjangannya World Bank, didirikan sebagai LKI untuk memberikan dan menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Itulah singkat istilah ataupun sejarah daripada World Bank. Kemudian selanjutnya, dana rekonstruksi berasal daripada modal Bank Dunia sendiri, yang terdiri dari kontribusi pemerintah, negara, anggota, dan mobilisasi modal swasta. Kemudian modal saham Bank Dunia disusun sehingga tiap-tiap resiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Kemudian slide selanjutnya, Bank Dunia adalah intergovernmental yang mendasarkan pada dasar-dasar modal di dunia untuk sumber keuangannya. Jadi Bank Dunia ini merupakan dasar daripada pasar-pasar modal di seluruh dunia. Itulah makanya disebut Bank Dunia ataupun World Bank. Kemudian di antara peran Bank Dunia ini ialah untuk proses rekonstruksi negara-negara akibat Perang Dunia Kedua. Jadi itulah peran daripada Bank Dunia ini. Setelah itu, konsentrasi kegiatannya untuk kegiatan pembangunan di negara-negara yang membutuhkan. Nah, setelah proses rekonstruksi akibat Perang Dunia Kedua, jadi kegiatan utamanya untuk pembangunan di negara-negara yang membutuhkan. Itulah daripada peran World Bank itu sendiri ataupun WB yang singkatannya. Kemudian setelah peran itu tadi dilakukan, ada tugas utamanya, yaitu poin pertama adalah tugas utama daripada World Bank-nya nih, memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Itulah tugas utama daripada World Bank. Kemudian tugas utama lainnya adalah untuk pinjaman lunak, digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik
pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, saluran pipa migas, telekomunikasi, pertanian, industri, pegadaian air, pendidikan, dan juga ekspor ataupun impor. Itulah tugas utama daripada World Bank. Lanjut, setelah peran, kemudian serta tugas yang dilakukan oleh World Bank, kita harus tahu di mana keanggotaan World Bank itu sendiri. Anggota apa saja gitu yang ada di World Bank itu. Nah, di antaranya ialah yang pertama adalah IFC. Ini singkatan dan kepanjangannya adalah International Finance Corporation. Kemudian anggotanya lagi adalah IDA. Kepanjangannya adalah International Development Association. Nah, IFC tadi, anggota yang pertama yaitu IFC tadi berfokus ke negara berkembang. Sedangkan IDA berfokus ke negara miskin. Nah, itulah di antara perbedaan dua keanggotaan itu. Yang pertama IFC, kemudian yang kedua itu adalah IDA. IFC itu berfokusnya untuk negara yang berkembang, sedangkan IDA berfokusnya kepada untuk negara-negara yang miskin. Itulah perbedaan di antara kedua anggotaan tersebut. Lanjut untuk penjelasan slide berikutnya adalah seluruh kekuasaan WB ataupun World Bank berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota. Masing-masing negara anggota menunjuk satu orang komisaris. Jadi seluruh kekuasaan WB ataupun World Bank ini dikuasai oleh Dewan Komisaris di antara setiap negara. Masing-masing negara anggota adalah menunjukkan satu orang komisaris. Jadi setiap negara itu menunjukkan satu komisaris untuk menjadi kekuasaan World Bank itu sendiri. Nah, kemudian poin selanjutnya. Kemudian setelah ditunjuk setiap negara satu komisaris, lanjut kepada pertemuan Dewan Komisaris sekali tiap tahun. Nah, adanya pertemuan Dewan Komisaris sekali tiap tahun, yang artinya selama setahun itu sekali pertemuan untuk operasional ataupun untuk keberlangsungan WB itu sendiri ataupun World Bank. Ditunjuk Dewan Direksi yang berkantor di markas besar Bank Dunia di Washington. Itulah diadakannya pertemuan sekali selama setahun. Kemudian lanjut kepada slide berikutnya adalah WB atau World Bank berlaku sebagai agen pelaksana. Jadi WB ini berlakunya sebagai agen pelaksana untuk studi kelayakan sebelum penanaman modal dilaksanakan oleh UNDP. Jadi WB ini agen di mana untuk melaksanakan kegiatan penanaman modal yang mana dilaksanakan oleh UNDP. Kemudian banyak lagi dan lainnya. UNESCO, FAO, WHO, dan ILO bekerja sama dengan WB. Jadi organisasi-organisasi besar lainnya mereka juga bersinergi ataupun bermitra juga kepada World Bank untuk melancarkan keberlangsungan kerja organisasi itu tersebut secara ekstensif dalam mengidentifikasikan dan menyiapkan proyek-proyek di bidang relevan. Jadi WB ini bekerja sama ataupun bermitra dengan organisasi-organisasi besar lainnya seperti WHO ataupun yang kita tahu WHO itu sendiri, kemudian organisasi besar lainnya. Itulah diantara kegiatan World Bank. Kemudian lanjut kepada kriteria peminjaman dana WB. Jadi ketika kita ingin meminjamkan dana dari World Bank ataupun bank ini, ada beberapa kriteria yang harus kita ikuti. Di antaranya poin pertama, untuk peminjaman dana kepada World Bank, itu pinjaman yang diberikan adalah proyek khusus. Jadi pinjaman yang diberikan oleh World Bank itu adalah pinjaman proyek khusus tertentu di negara anggota ataupun di wilayah yang diawasi negara anggota. Proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis dan merupakan prioritas utama World Bank bagi pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Kemudian kriteria peminjaman selanjutnya adalah proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai setelah selesai.
Nah, itulah sedikit penjelasan daripada lembaga keuangan internasional ataupun perbankan internasional yang saya jelasin tadi, daripada World Bank sampai terakhir tadi adalah kriteria peminjaman dana WB ataupun World Bank. Nah, itulah sedikit penjelasan yang bisa saya paparkan kepada kawan-kawan penyimak video ini. Nah, itulah materi yang pertama. Kemudian lanjut kita geser kepada materi yang kedua tadi yang ingin saya jelaskan, yaitu manajemen kredit. Nah, mungkin kawan-kawan siapapun yang mendengar dan melihat video saya ini semoga bisa paham sedikit materi yang saya sampaikan, yaitu manajemen kredit. Nah, di sini manajemen kredit itu apa sih? Mungkin baru terdengar ataupun baru tahu manajemen kredit apa. Nah, kita harus tahu dulu istilah kredit itu apa. Dari mana asal kata kredit itu? Kata kredit berasal dari kata kreder yang artinya adalah kepercayaan. Nah, kredit itu sendiri artinya adalah kepercayaan, asal muncul katanya. Kemudian, analisis kredit yang dilakukan adalah untuk meyakini bahwa calon nasabah dapat dipercaya. Itulah analisis kredit. Untuk apa? Untuk meyakini bahwa calon nasabah dapat dipercaya. Dalam kurung mencakup latar belakang personal dan perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Dan bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman, dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Itulah kredit. Nah, itulah kredit. Kemudian poin selanjutnya adalah unsur yang terkandung dalam fasilitas kredit. Unsur apa saja sih yang terkandung dalam fasilitas kredit? Nah, di sini ada 5 poin yang saya rangkum. 5 poin yang saya rangkum. Pertama, unsur kepercayaan. Jadi dalam unsur kredit itu unsur kepercayaan yang pertama, kemudian unsur kesepakatan, kemudian yang ketiga adalah jangka waktu, dan unsur keempat itu adalah risiko, dan yang terakhir adalah balas jasa. Nah, itulah 5 unsur dalam manajemen kredit yang harus kita pahami untuk kelancaran kredit. Nah, manajemen kredit, pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10/1999 PL1 mengatakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga. Itu pengertian kredit menurut undang-undang yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada pengertian lainnya, itu pengertian pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1998 Pasal 1 mengatakan penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Itulah pengertian daripada pembiayaan dan juga pengertian kredit. 2 pengertian itu yang harus kita pahami. Baik. Nah, itulah pengertiannya tadi. Kemudian lanjut daripada tujuan kredit. Untuk apa sih tujuan kredit itu? Nah, di sini ada 4 poin tujuan kredit. Yang pertama adalah guna mendapatkan nilai tambah baik bagi nasabah sebagai debitur maupun bagi bank sebagai kreditur. Nah, itu mendapatkan nilai tambah baik bagi debitur ataupun kreditur, mendapatkan nilai tambah. Dalam kurung adalah pendekatan mikroekonomi. Kemudian poin kedua, tujuan kredit adalah salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan uang beredar di masyarakat. Dalam kurung adalah pendekatan makroekonomi. Yang pertama tadi adalah mikro, pendekatan ekonomi yang kecil, kemudian makro lebih luas. Kemudian poin keempat, tujuan kredit adalah bagi nasabah adalah kredit digunakan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dalam meningkatkan usaha dan pendapatan di masa depan. Itulah tujuan yang ketiga. Tujuan keempat adalah bagi bank. Untuk apa sih tujuannya bagi bank? Tujuan kredit itu
adalah pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri. Nah, itulah tujuan daripada manajemen kredit. Nah, saya kira cukup sudah video ataupun konten yang saya bikin. Tugas daripada mata kuliah Lembaga Keuangan dan Bank semoga bisa memberikan pengetahuan yang lebih ekspres ataupun lebih baru untuk kawan-kawan yang menonton dan memahami video saya ini. Itulah yang biasa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Semoga bisa mudah dipahami. Saya ucapkan dengan sedikit kata-kata terakhir, yaitu ilmu yang banyak ataupun ilmu yang dipelajari itu bukan hanya itu, akan tetapi seberapa banyak ilmu yang bermanfaat untuk dirimu sendiri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.